Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Wesley So di hari kelima atau putaran kelima Sinquefield Cup masih berada di papan atas klasemen sementara bersama Lenny Dominguez dan MVL atau Maxime Vachier-Lagrave. Wesley So dan Lenny Dominguez tadi pagi bermain remis dengan lawan-lawannya. Sedangkan MVL menggeser posisi Caruana setelah Caruana dikalahkan oleh kompatriotnya atau juniornya Jeffrey Zeong. Sedangkan MVL berhasil mengalahkan Darius Swift. Dan berikut ini kawan, hasil-hasil permainan tadi pagi beserta klasemen sementara sampai 5 putaran. Dan besok kawan, pada hari ke-6 adalah hari jedah turnamen ini. Libur 1 hari dan akan dilanjut di hari berikutnya dengan putaran ke-6-nya. Untuk pagi ini kawan, game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari Wesley So saat berhadapan dengan Richard Rapport yang berlangsung cukup cepat kawan. Sangat disayangkan saat pegang putih, Wesley So harus bermain remis dengan repetition move atau pengulangan langkah di langkah ke-17. Sepertinya Wesley So pada game kelima ini ingin bermain aman kawan untuk mengamankan poin saat berhadapan dengan Richard Rapport yang terkenal cukup kuat. Kita lihat gamenya seperti apa, tapi kita lihat dulu profil kedua pemain. Wesley So saat ini menempati ranking ke-9 dunia. Di bawah Federasi Catur Amerika Serikat, mempunyai Elo Standar 2772, Elo Rapid 2774, dan Elo Blitz 2861. Sedangkan Richard Rapport merupakan pecatur asal Hungaria kawan, mempunyai Elo Standar 2763, Elo Rapid 2724, dan Elo Blitz 2776, menempati ranking ke-11 dunia. Hanya selisih 2 tingkat rankingnya kedua pemain ini kawan. Dan kita langsung ke atas papan. Sekali lagi di sini pada ronde kelima ini kawan, Wesley So pegang putih, bermain dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez opening. Richard Rapport memilih variasi pertahanan Berlin kuda F6. Wesley So rokade dan menawarkan pion E4-nya untuk bermain secara terbuka. Diterima oleh Richard Rapport. Kuda pukul pion E4, beteng digeser ke E1, kuda hitam mundur ke D6 menyerang gajah. Dan di sini Wesley So pukul pion yang ada di E5. Dan apabila pada posisi ini hitam tergoda untuk pukul gajah yang terlihat sendiri dengan kuda kawan, langkah ini adalah langkah blunder besar pada awal-awal pembukaan seperti ini. Karena kuda putih bisa pukul kuda hitam di C6 open skak dan dengan tempo mengancam menteri hitam juga. Dan menteri hitam pun di langkah berikutnya akan tewas. Walaupun menutup skak di peta E7 ini tetap akan disikat oleh salah satu perwira putih nanti. Pada posisi ini kawan, hitam atau Richard Rapport melangkahkan gajahnya ke E7. Pada posisi ini hitam bisa saja melakukan variasi kuda pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh beteng putih skak, barulah gajah bisa dikembangkan ke E7 dan di langkah berikutnya gajah bisa ditarik mundur ke F1 menghindari ancaman kuda dan hitam bisa melakukan rokade pendek. Permainan masih seimbang untuk dilanjutkan kawan. Pada posisi ini Richard Rapport memilih variasi langkah gajah ke E7 menutup ancaman open skak dari kuda putih nantinya. Dan di sini gajah putih ditarik mundur ke F1 menghindari serangan kuda hitam dan kuda hitam bergerak ke F5. Pion C3 lanjut Wesley So. Kuda pukul kuda balas Richard Rapport dipukul balik oleh beteng putih mengancam kuda, diantisipasi dengan langkah pion D6. Mengusir beteng sekaligus membuka diagonal peta terang bagi gajah melindungi kudanya. Beteng ditarik mundur ke E1, Rapport rokade, dan Wesley So melanjutkan pion D4 membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah. Di langkah berikutnya dibalas Richard Rapport dengan pion D5. Selanjutnya gajah ke F4 melanjutkan pengembangan. Ditantang oleh gajah hitam di D6, Wesley So menolak tantangan ini kawan. Dan pada posisi ini Wesley So tidak terlalu lama untuk memikirkan langkah apa yang dia buat di langkah berikutnya. Dia sekitar 1 menitan kawan memikirkan langkah menteri ke peta F3.
Mungkin dengan variasi ini Wesley So sudah tahu kompensasi yang akan dia dapat dan konsekuensinya. Karena Richard Rapport membalasnya dengan langkah kuda ke H4. Dan variasi seperti ini kawan, sudah ada 16 game terdahulu yang memainkannya. Dan kesemua game itu berakhir remis saat Menteri Putih digeser ke G3 dan terjadi pengulangan langkah di 16 game sebelumnya. Tapi kawan, Wesley So pada posisi seperti ini saat kuda mengancamnya di peta H4, Wesley So tidak menggeser menterinya ke peta G3, melainkan menggeser menterinya ke peta E3. Dan pada poin ini kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-14. Dan mungkin kawan pada poin ini Wesley So berharap terjadi pertukaran gajah, atau paling tidak jika kuda hitam tetap lompat ke peta F5 ini kawan, Wesley So bisa menarik mundur menterinya ke peta D2 atau ke peta C1 dan permainan tidak akan berakhir miss. Tapi nyatanya kawan, Wesley So pada posisi seperti ini kembali menggeser menterinya ke F3 dan Richard Rapport kembali melangkahkan kuda ke H4, menteri bergeser ke G3, kuda kembali lompat ke F5, menteri digeser kembali ke F3 dan permainan berakhir miss dengan pengulangan langkah atau threefold repetition move. Sangat disayangkan kawan, Wesley So pegang putih harus memilih variasi seperti ini, sehingga permainan berakhir miss lebih cepat di langkah ke-17 ini. Mungkin Wesley So ingin bermain aman di putaran kelima saat berhadapan Richard Rapport ini kawan, untuk mengamankan posisinya di klasemen sementara dan berharap finish di 3 besar di Sinquefield Cup ini, sehingga dia bisa menjadi juara Grand Chess Tour 2021. Sangat disayangkan kawan, saat kita pegang putih permainan harus berakhir lebih cepat pada permainan pengulangan langkah. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menginspirasi kawan-kawan dan menjadikan bahan referensi untuk bermain catur. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.